Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman media, alhamdulillah hari pagi ini Kepala BKN akan mengadakan konferensi pers berkaitan dengan yang seperti disebutkan di siaran pers itu. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri, saya Muhammad Ridwan, Kepala Biro Humas BKN. Kemudian ada di sini yang saya hormati, kita hormati sama-sama Pak Bima Haryawi Bisana, Kepala BKN. Kemudian di sebelah beliau yang memakai baju hijau Pak Haryomo Dwi Putranto, Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian, saat ini juga merangkap sebagai pelaksana tugas Deputi Pengawasan dan Pengendalian atau WASDAL yang saya sampaikan tadi. Kemudian di ujung adalah tuan rumah kita Pak Tauhid Jatmiko, Kepala Kantor Regional BKN Surabaya. Pak Kepala, Pak Deputi, Pak Kangreng saya hormati. Tadi kami sempat membrief mereka Pak, supaya mereka sudah tahu terlebih dahulu background konferensi pers ini, dan nampaknya sudah mulai paham sehingga Bapak nanti bisa meneruskan sesuai dengan agenda. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan Bapak menyampaikan konferensi pers ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya cintai, teman-teman media. Sebetulnya acara ini di Jakarta. Jadi teman-teman pers di Jakarta itu berkali-kali menghubungi saya untuk memohon penjelasan mengenai kelanjutan dari PNS Tipikor. Tapi karena saya sedang berada di Surabaya dan kebutuhan akan informasi itu ingin cepat didapatkan, jadi saya melakukannya di Surabaya. Dan mudah-mudahan mereka punya perwakilan media di Surabaya, jadi itu bisa diteruskan ke Jakarta. Nah, tapi sebelum saya masuk ke penjelasan inti saya, karena ini tadi disampaikan banyak yang tidak mengikuti sejak awal, karena ini biasanya teman-teman media yang di Jakarta, jadi mungkin saya sedikit menjelaskan cerita sekiri ke belakang lah ya. Yang pertama adalah, jadi sejak merdeka sebetulnya pendiri negara ini sudah menetapkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang berlandaskan hukum. Rechtsstaat, kalau baca undang-undang kan, bukan berdasarkan pada kewenangan belaka, bahasa undang-undang, Rechtsstaat. Jadi kita memang sudah sejak didirikannya negara ini ingin membuat negara ini berlandaskan pada hukum, supremacy of law. Nah, jadi itu falsafah pertama. Kenapa begitu? Karena yang akan saya jelaskan ini berkaitan dengan tindakan-tindakan hukum. Nah, pada tahun 74, pemerintah merasa perlu untuk membuat aturan yang memaksa bahwa pegawai negeri sipil itu harus mengikuti kaidah-kaidah etika dalam melakukan pekerjaannya. Jadi pada tahun 74, 45 tahun yang lalu, dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 itu, PNS yang melakukan pelanggaran etika atau dalam bahasa hukumnya melakukan tindak pidana jabatan itu diberhentikan tidak dengan hormat. Jadi pemerintah sejak zaman itu sudah menutup ruang sebetulnya atas tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tindak pidana jabatan, korupsi, nepotisme itu sejak 74 sudah begitu. Kalimat ini kemudian dinyatakan lagi dalam perubahan Undang-Undang 74, itu Undang-Undang Nomor 43 tahun 99 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kalimatnya sama persis. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 mengenai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, kalimatnya juga masih sama persis. Jadi tidak ada perubahan sama sekali dari kalimat, dari narasi Undang-Undang
nomor 8 tahun 74, nomor 43 tahun 99, dan Undang-Undang nomor 5 2014 itu sama persis, bahwa seorang PNS yang melakukan tindak pidana jabatan diberhentikan tidak dengan hormat. Nah, kemudian kami dalam kapasitas BKN untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aturan perundang-undang ini menemukan bahwa banyak sekali PNS yang terkena masalah tipikor sudah inkrah, tidak ada upaya hukum lanjut, sudah menjalani masa tahanan, itu tidak diberhentikan, tapi justru kemudian diangkat lagi dalam jabatan. Nah, ini pertama pasti akan mengganggu rasa keadilan masyarakat. Kedua juga ini tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Kami berusaha mengumpulkan data-data itu. Sudah lama sebetulnya. Jadi bukan sekarang. Ini proses yang sudah dari tahun 2012 kita lakukan. Terus kita kumpulkan data-datanya. Data-data itu tadinya hanya untuk konsumsi internal BKN. Dalam kapasitas kami untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Namun demikian, data-data ini juga kebetulan, karena setiap PNS kan juga harus mengisi LHKPN. Yang mengisi LHKPN adalah orang-orang yang pernah terkena tindakan tipikor. Jadi di KPK, loh, ini bukannya sudah diberhentikan BKN, kok dia masih ngisi LHKPN ya? Tahulah KPK. Jadi berapa sih angka yang tidak diberhentikan? Nah, kemudian muncullah angka ini keluar. KPK meminta angka itu. Loh, banyak juga ya, gitu. Waktu itu ada sekitar 6 ribuan. Saya bilang, ini belum saya verifikasi data ini. Jadi kalau KPK membutuhkan, kita akan verifikasi. Jadi kita cek, betulkah seseorang ini yang diberikan kepada kami itu betul-betul PNS. Apa buktinya? Ya kita telusuri. Kemudian apakah dia masih ada atau sudah diberhentikan atau belum? Itu juga kita telusuri. Muncullah angka 2.357. 2.357. Itu mungkin sudah ada di pointers yang disampaikan. 2.357 itu terdiri dari PNS di kementerian, pusat, dan di daerah, provinsi, dan kabupaten. Nah, karena angkanya besar, KPK kemudian berinisiatif mengundang Menteri Dalam Negeri, Menpan, dan Kepala BKN ke KPK. Ini bagaimana ini? Jadi kami sepakat untuk menindaklanjuti masalah ini bersama-sama. Jadi waktu itu tanggal berapa ya di KPK itu? September tanggal 12 September. Itu kita mengadakan konferensi pers di KPK setelah pertemuan. Ada wartawan yang bertanya, kapan ini akan diselesaikan? Nah, kebetulan itu juga sudah dibahas di dalam. Jadi waktu itu kesepakatannya adalah 31 Desember 2018. Nah, dengan press conference itu kemudian Mendagri, Menpan, dan BKN membuat surat keputusan bersama untuk mempercepat masalah ini sampai tanggal 31 Desember. Surat keputusan bersama itu bukan produk hukum baru. Surat keputusan pertama itu hanya himbauan atau perintah untuk kepala daerah, PPK, pejabat pembina kepegawaian mempercepat prosesnya. Jadi sudah. Nah, setelah Januari, kemudian bagaimana? Nah, kita kemudian cari data lagi, kita kumpulkan lagi mana-mana yang sudah dan mana-mana yang belum. Nah, dari data-data yang ada per
tanggal 29 Januari 2019 ada sebanyak 478 PNS dari 2.357 itu yang sudah ditindaklanjuti dengan diberhentikan. Jadi SK pemberhentiannya sudah kami terima. Apakah ada yang sudah diberhentikan tapi SK-nya belum? Ada. Nah itu yang belum kami masukkan ke dalam angka ini. Jadi kalau belum kita terima SK pemberhentiannya, belum kami masukkan dalam angka ini. Jadi 478 orang itu terdiri dari 49 PNS di Kementerian Lembaga Pusat, pemerintah pusat, dan 429 PNS di pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Itu sebesar 20,28% dari total, dari 2.357. Nah, namun demikian, ternyata banyak PNS di luar 2.357 itu adalah data-data yang mampu kami dapatkan. Ternyata di luar itu banyak, di luar data 2.357 itu. Dan daerah, provinsi, kabupaten, kota sudah berinisiatif memberhentikan PNS yang terlibat kasus tipikor yang di luar 2.357 itu. Nah ini jumlahnya ada 673 PNS. Ini terdiri dari 75 PNS di kementerian lembaga dan 598 PNS di daerah. Jadi selain yang 2.357 ada tambahan lain. Nah ini ditanggapi positif oleh KPK. Jadi ternyata surat keputusan bersama itu walaupun yang di angka 2.357 masih banyak sisanya, tapi juga mereka berinisiatif untuk mencari data lain, memverifikasi dan memberhentikan PNS yang terkena tipikor di luar yang angka 2.357 itu. Nah itu sudah dilakukan. Namun demikian masih terjadi sisa dari PNS yang belum diberhentikan. Ini berbagai macam sebab. Mungkin karena kopi keputusannya belum diterima. Karena untuk memberhentikan kita memerlukan kopi keputusan dari pengadilan. Tanpa itu tidak ada bukti otentik untuk memutuskan. Atau banyak hal lain. Misalnya ada permasalahan administrasi yang membuat mereka ragu-ragu untuk memutuskan. Ini terhitung mulai tanggal keputusan pemberhentiannya kapan? Dulu atau sekarang? Itu masih banyak pertanyaan seperti itu sehingga itu menunda keputusan pejabat pembina kepegawaian untuk sesegera mungkin mengeluarkan keputusan pemberhentiannya. Nah, ini teman-teman media kemudian bertanya lagi, oke, dari yang sisa itu mau diapain Pak? Dan kapan? Kemarin saya belum berani menjawab karena harus melakukan rapat koordinasi dengan banyak instansi terkait dengan kemarin itu hari Selasa ya. Hari Selasa kita rapat dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan KPK, dengan BPK, dengan Kumham, BPKP, Menpan. Jadi kita rapat lengkap. Nah, ini nanti akan ditindaklanjuti. Jadi yang belum ini, nanti mungkin saya belum tahu bentuknya, mungkin akan ada surat edaran. Surat edaran ini bisa surat edaran bersama antara Mendagri, Menpan, dan Kepala BKN, atau surat edaran dari Mendagri saja untuk kepala daerah misalnya, dan Menpan untuk Kementerian Lembaga Pusat. Dia akan memerintahkan mereka untuk sesegera mungkin menindaklanjuti. Tanya lagi wartawan, media, kalau tidak ditindaklanjuti apa sanksinya? Nah, tergantung dari kasusnya karena tidak bisa dipukul rata. Kalau ini Pak datanya belum kami terima, kita sudah minta ke pengadilan atau ke MA, datanya belum kami terima juga. Itu mungkin kita masih bisa membantu mereka untuk mencari data itu. Tapi kalau yang sudah ada dan mereka tidak segera putuskan, mungkin akan ada tindakan lain. Tindakannya bagaimana? Kalau di daerah tentu itu akan menjadi kewenangan Mendagri untuk memberikan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Mungkin bisa dengan undang-undang otonomi daerah atau dengan undang-undang administrasi pemerintahan, itu bisa juga dilakukan. Jadi tentu ini berkaitan dengan falsafah pertama yang saya katakan tadi, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi tindakan-tindakan di luar itu dari seseorang pembina pejabat pembina kepegawaian itu tidak hanya bisa dianggap melakukan maladministrasi kepemerintahan saja, tapi juga bisa berakibat pada tindak pidana. Kenapa begitu? Karena tindakan yang seharusnya mereka lakukan dan tidak mereka lakukan berdampak pada kerugian negara. Karena pemerintah masih membayar gaji untuk seseorang yang seharusnya dia tidak berhak menerima. Nah, BPK kemarin mengatakan ini masuk dalam kriteria kerugian negara, Pak. Jadi itu terserah BPK nanti apa tindak lanjutnya kalau itu masuk dalam kerugian negara. Nah, ini yang kami mencoba membantu teman-teman di daerah untuk menghindari proses ini. Jadi supaya tidak nanti kena kerugian negara, ayo kita sama-sama mempercepat proses pemberhentian PNS yang terkena tipikor ini. Ada lagi informasi bahwa pasal ini dalam undang-undang ASN itu sedang dilakukan judicial review. Yang pertama, judicial review tidak menunda eksekusi yang sudah inkrah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kami juga terlibat dalam proses judicial review, rasa-rasanya tidak ada sisi argumentasi yang bisa digunakan untuk menolak keberadaan pasal ini. Jadi karena itu sudah 45 tahun yang lalu dan sudah tidak melanggar aturan manapun dalam undang-undang dasar, rasa-rasanya pasal ini akan tetap ada. Jadi akan tetap seperti yang sekarang. Jadi untuk itu kemudian kami melakukan penjelasan ini kepada media agar dapat bisa tersampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk sesegera mungkin melaksanakan apa yang telah menjadi tugas tanggung jawabnya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi mohon kepada PPK, pejabat pembina kepegawaian, untuk sesegera mengidentifikasi PNS yang terlibat masalah tipikor yang sudah inkrah, yang sudah berkekuatan hukum tetap, sudah menjalani masa tahanan, tidak melakukan upaya-upaya tambahan, upaya-upaya hukum lainnya, ya. Dan ini harus segera diperhatikan. Nah, pemberhentiannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat, bukan pemberhentian dengan hormat. Apa bedanya? Kalau pemberhentian tidak dengan hormat, mereka tidak mendapatkan pensiun. Kalau pemberhentian dengan hormat, mereka diberhentikan tapi masih mendapatkan pensiun. Kalau tidak dengan hormat, mereka tidak mendapatkan pensiun. Apakah mereka dihukum 2 kali? Tidak. Karena seharusnya ini satu paket. Jadi ketika mereka masuk tahanan, mereka harusnya diberhentikan. Tapi ini sudah keluar tahanan, malah kerja lagi. Jadi sebetulnya ini bukan 2 hukuman yang berbeda, ini satu paket hukuman yang tidak dilakukan. Jadi seolah-olah terlihat seperti dua kali dihukum, padahal tidak. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke Pak Karohumas. Baik. Terima kasih Pak Kepala. Pak Deputi PMK barangkali akan menambahkan. Sudah Pak Kakanrek? Sambut. Baik.